بسم الله الرحمن الرحيم. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada ila yaumina hadza. Oke, pada kesempatan kali ini ada dua hal yang ingin Ana sampaikan. Yang pertama adalah sama seperti kemarin, Ana ingin menyebutkan salah seorang profil, ya. Apakah dia seorang guru atau ya siapa saja yang Ana kira itu menginspirasi. Mudah-mudahan menginspirasi. Seperti biasa nanti antum tulis faedahnya di komen, ya. Yang kedua, insya Allah apa yang ingin Ana sampaikan yaitu tentang berkaitan dengan bulan Ramadan, insya Allah. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat buat Ana pribadi dan buat kalian semua. Oke, yang pertama adalah ini adalah seorang bapak, ya, seorang ustadz dan seorang pengusaha, ya. Beliau itu kalau dikatakan sebagai guru, ya, dalam artian yang datang ke sebuah masjid terus Ana mendengarkan beliau atau cara belajar dan seterusnya, mungkin itu tidak bisa dikatakan sebagai antara guru dan murid. Akan tetapi Ana menjadikan beliau sebagai sosok gitu, ya, sosok inspirasi buat Ana pribadi. Oke. Beliau adalah namanya Bapak Haji Mansur, ya. Beliau adalah seorang, ya, dikatakan seorang pendatang di kampung Ana, ya, sekarang. Tapi beliau sudah lama tinggal di sini, di tempat kampung Ana ini, dan beliau adalah menjadi salah seorang menjadi tokoh masyarakat di tempat Ana tinggal. Oke, apa sih yang beliau yang jadi inspirasi? Ana tuh apabila ada sesuatu gitu, ya, misalnya mau pesantren, dulu pas mau pesantren Ana datang ke beliau, Ana pamit, Pak, Ana mau pesantren di Mahadiyah As-Sunnah di Tasik, begini dan begitu. Ana cerita. Begitu pula udah beres Ana cerita, Pak, Ana udah beres alhamdulillah. Ana mau ke Lipia aja bilang, mau minta doa restu gitu, ya. Ini menunjukkan bahwa kalau Ana sama beliau tuh alhamdulillah bisa dekat. Padahal kalau secara garis darah itu nggak ada kekeluargaan, tapi kita bersatu dalam saudara dalam Islam gitu, ya. Oke. Satu hal yang membuat beliau itu menjadi inspirasi Ana adalah beliau itu menjalani kehidupan itu dari tidak beralaskan kaki, ya, sampai bisa meninggikan bangunan, ya. Ima bangunan rumah sendiri atau masjid gitu, ya. Beliau membangun masjid di tempat Ana tinggal dan di tempat beliau tinggal. Masya Allah, tabarakallah. Ini menunjukkan kalau beliau usahanya alhamdulillah sukses gitu, ya. Yang kedua adalah beliau adalah seorang yang disepuhkan gitu, ya. Dan beliau sering mengisi kajian-kajian di tempat kami, khususnya buat para ibu-ibu, ya. Kadang para remaja gitu, ya. Ya istilahnya syekhnya lah di tempat kami tinggal di sana. Jadi satu hal yang membuat inspirasi buat Ana adalah Ana ingin seperti itu, ya. Jadi Ana tuh nggak hanya ingin menjadi seorang dai gitu, ya, tapi ingin juga menjadi seorang pengusaha, ya. Jadi usaha jalan, dakwah mengajarkan agama Islam kepada kaum muslimin juga jalan gitu. Dua-duanya bisa jalan. Nggak hanya sebagai orang yang menjadi dai, udah itu aja, enggak. Tapi dua-duanya bisa dijalanin gitu, ya. Pengusaha iya, kemudian mengajar kaum muslimin juga iya. Jadi itu dua hal yang bikin anak sangat tertarik untuk menjadi seperti beliau. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Ya, dan antum juga pasti banyak, ya, orang yang bisa dijadikan bahan inspirasi. Kalau nggak ada, cari, ya, harus ada. Karena itu bisa memudahkan kita menjalani hidup ini, ya. Jadi nggak asal gitu hidup itu. Jadi ada apa namanya? Ada role model gitu. Ada yang kita ikutin. Kayak itu yang pertama. Sekarang yang kedua, yang berkaitan tentang bulan puasa. Ya ikhwan, a'azani Allah wa iyyakum.
sebagaimana kalian tahu ya bahwa seorang malaikat itu doanya itu maksum gitu loh. Apa maksudnya doanya itu diterima gitu loh. Karena kenapa? Karena sifat Allah menyifati mereka dengan apa? La ya'sunallaha ma amarahum. Ya, mereka tuh nggak pernah bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan. Ya. Sekarang Ana ingin mengajak kalian bagaimana Jibril alaihissalam berdoa. Ya. Kemudian yang mengaminkannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah nggak cukup gimana coba? Yang berdoa malaikat, ya, yang mengaminkan Nabi Alaihissalam. Gimana nggak coba? Ya. Oke, sekarang kisahnya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau naik mimbar, ya, sebagaimana diketahui bahwa mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 3 anak tangga, ya. Lantai pertama anak pertama adalah lantai itu sendiri, ya. Yang kedua, kemudian ketiga, ya. Nah, ketika di anak tangga pertama, Nabi SAW berkata amin. Amin artinya istajib, kabulkanlah ya Allah gitu. Kemudian naik ke mimbar yang kedua, anak tangga yang kedua berkata amin. Ya. Kemudian naik yang ketiga, beliau berkata amin. Ya. Para sahabat kaget gitu ya. Kenapa sih Nabi SAW mengucapkan amin 3 kali? Ada apa gitu? Akhirnya beliau ditanya, kenapa amin 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 gitu? Akhirnya beliau menjawab, Jibril, bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa Jibril telah berdoa dan aku mengaminkannya. Nah, sekarang apa sih doa tersebut? Oke, doa yang pertama adalah kalau secara susunan hadisnya lupa ya, mana yang pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga, ya. Tapi yang Anda sebutkan tidak tertib menurut hadis, ya. Tapi insya Allah antum bisa, nanti kita insya Allah bisa cek ke hadisnya. Oke, yang pertama adalah bahwa Nabi Jibril alaihissalam berdoa, rogiba anf, ya, celakalah kalau bahasa kitanya, seseorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya, akan tetapi mereka berdua atau salah satunya tidak bisa memberikan dia ampunan. Maksudnya orang yang mendapati orang tuanya masih ada, tetapi keberadaan mereka itu tidak menjadi sebab orang tersebut Allah ampuni dosa-dosanya. Itu yang pertama. Ya. Faedahnya apa? Ya. Faedahnya adalah kita semua yang alhamdulillah masih memiliki ibu bapak atau salah satu keduanya, ya, ayo berusaha untuk berbuat baik sebaik mungkin, ya. Karena ketahuilah, ya, berbuat baik kepada orang tua adalah hal yang sangat besar, ya. Antum sudah tahu semua ini, ya, insya Allah. Dan perlu diketahui bahwa kita berbuat baik kepada orang tua itu bukan setelah mereka meninggal, akan tetapi setelah kita yang meninggal. Ya, terus berbuat baik itu. Emang bagaimana kalau orang tua sudah meninggal dua-duanya, kita masih hidup, bagaimana cara kita berbuat baik kepada mereka? Yang pertama bisa mendekati, memberikan berbuat baik kepada saudara-saudaranya atau kepada teman-temannya, ya. Misalnya ibu kita punya teman atau bapak kita punya teman yang baik sekali. Kita tahu, maka kita berbuat baik kepada temannya, maka kita telah berbuat baik kepada orang tua. Kenapa? Karena ya itu seperti itulah buat baik. Karena Umar radhiyallahu anhu pernah menarik salah seorang tunggangannya. Jadi ada seseorang naik unta, kemudian si pegangannya dibawa sama Umar. Terus ditanya, kenapa ya Umar melakukan hal seperti itu? Kata beliau adalah teman baik bapakku. Ya, dan makanya ini dari contoh dari Umar radhiyallahu anhu bahwa berbuat baik kepada salah satu teman bapak ibu kita adalah termasuk dari berbuat baik kepada orang tua. Dan yang kedua adalah celakalah, ya, seseorang yang masuk bulan Ramadan, akan tetapi bulan Ramadan tersebut
tidak menjadi sebab dia diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Jadi Ramadan ya nggak jadi sebab gitu. Ramadan datang pergi ya biasa aja kayak bulan-bulan yang lain. Ya. Tetapi kita harus berusaha memaksimalkan bulan Ramadan ini yang sangat berkah. Ya. Itu celakalah orang yang tidak mendapati orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya akan tetapi tidak bisa memasukkan ia ke dalam surga. Atau orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan akan tetapi tidak bisa menjadi sebab ampunan buat dia. Ya. Dan yang ketiga adalah sebagaimana kalian ketahui, barang siapa yang disebutkan namanya Nabi SAW di sisinya, dia tidak berselawat kepadanya. Ya. Anak kira itu cukup 3 hal yang ingin saya sampaikan. Ini adalah doa Jibril alaihissalam, ya, dan diaminkan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan kita bisa memahami hal ini, dan antum perlu tanamkan dalam hati antum. Ini adalah sebuah bekal buat perjalanan kita ke selanjutnya ke masa depan, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita, ya, untuk menjalankan ibadah puasa ini dengan baik, ya. Tidak hanya disampaikan saja, tetapi mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadi bulan yang berkah buat kita semua dan menjadi sebab Allah mengampuni dosa kita, ya, dan semoga Allah menerima amalan-amalan kita. Allahumma amin. Ana cukupkan sekian. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.